Nah, saya menggunakan pepatah leluhur kami di tanah Parahiang ini. Karena Parahiang itu nggak sembarang. Pa itu ternyata tempat dalam bahasa Sanskerta. Ra itu hanya cahaya. Hyang ini ya leluhur. Jadi Parahiang tempat para leluhur yang sudah bercahaya. Maka disebut Parahiang, Parahyangan. Jangan sembarang loh. Karena kata ra dalam Parahiang itu ra-nya itu dipakai di banyak tempat. Bahkan untuk menyebut nama-nama penting, negara, tentara, rahayat, pakai ra juga tuh. Nusantara. Bahkan di Jepang ada kuil namanya kuil Nara. Di Mesir itu ada namanya piramid namanya Amon-Ra. Konon kabarnya menurut sejarah ra-nya katanya dari sini. Makanya negeri Atlantis, pusat peradaban spiritual dulu, disinyalir oleh para arkeolog itu terjadi di bumi Nusantara ini. Karena jejak peradaban itu ditemukan di tempat kita ini. Jadi jangan heran ya, kalau sekarang kemudian ada abad kebangkitan, dan di sini akan lahir orang-orang yang berkesadaran. Dan akan menggoncang dunia untuk menyadarkan semua orang yang tidak sadar. Tempatnya, jangan heran kalau dari sini. Kita ini adalah pewaris peradaban Nusantara. Pewaris peradaban luhur, ajaran luhur. Sebelum ajaran-ajaran asing datang ke tempat ini, di tempat ini peradaban sudah terbentuk. Yang namanya Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Sili Wawangi sudah ada. Bahkan umur ajaran itu sudah lebih tua dari tempat lain. Dan kami di Tatar Sunda ini, karena Sunda itu ternyata bukan nama etnis, bukan nama suku, tapi Sunda dari kata Sunada. Su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu besar. Sunada, api abadi yang besar. Ternyata Sunada itu adalah matahari. Saya baru tahu kalau di Jepang ada Shinto. Dan orang awam menganggap mereka menyembah matahari. Ternyata saya ketemu dengan mereka yang penganut Shinto. Mereka tidak menyembah matahari. Tidak sebodoh yang kita bayangkan. Karena matahari yang dimaksud oleh mereka, matahari ruhani, cahaya ilahi yang ada dalam diri. Itu sebabnya di Quran Allah menyatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kau kenal. Satu matahari jasmani. Itu untuk proses terjadinya peristiwa fotosintesa. Karena kalau tidak ada matahari jasmani, tidak ada biji, tidak ada namanya biji jagung, tidak ada namanya biji padi, tidak ada itu. Dan kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan, tidak ada kita, tidak ada sel sperma, tidak ada sel telur. Dari mana itu asalnya? Dari makanan. Kalau tidak ada matahari, satu biji nasi pun tidak ada. Kalau tidak ada matahari, daging pun tidak ada. Karena daging berasal dari rumput. Rumput berasal dari proses fotosintesa. Tidak ada matahari. Luar biasa. Pernahkah kita berterima kasih pada matahari? Ketika pagi-pagi, ketika melihat sinar matahari, tatap dia, ucapkan terima kasih. Anda luar biasa. Tasbihmu luar biasa. Gara-gara kehadiranmu, aku bisa hidup. Dan aku bisa lahir jadi manusia gara-gara kamu. Karena kita sudah lama kehilangan kesadaran, lalu kita semua hidup dalam keadaan tidak sadar. Jadi Sunada itu, yang kemudian jadi Sunda, itu nama ajaran di masa lalu. Nama ajarannya adalah Sunadayana. Yana itu jalan. Sunadayana adalah jalan mencapai matahari. Tapi matahari yang dimaksud bukan matahari yang di luar. Semua sudah tahu dari kecil. Bahkan Nabi Ibrahim pun, sebetulnya dalam pencarian spiritualnya, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Pasti bukan matahari yang itu. Jangan-jangan Nabi Ibrahim juga sudah menganut ajaran Sunadayana. Sunadayana, Sunadayana, Sunadayana. Saking cepat menyebut jadi Sundai. Tuh, Sundai. Karena takut ketahuan, disebutnya jadi Sandai. Sandai jadi Ahad. Ahad itu satu. Hebat ya? Hebat apa tidak? Luar biasa. Makanya di Mekah ada yang namanya Jabal Ahad, Jabal Uhud. Uhud itu satu. Jabal Uhud adalah gunung tempat menyatu. Menyatu siapa dengan siapa? Menyatu kita sebagai kaula dengan Gustinya. Supaya kita bisa merasakan kehadiran dia setiap ruang dan waktu. Itu namanya Ahad. Ahad disebut Sandai. Pada aslinya Sundayana. Sundai aslinya.
Cuman kita akan melupakan sejarah. Betul apa tidak? Kita lebih asik ya dengan cerita-cerita bodong yang datang dari orang yang katanya dikatakan lagi, daripada leluhur kita yang berbicara apa adanya, seadanya. Menyedihkan bukan? Ada anak muda menendang sesajen karena nggak ngerti. Padahal sajen itu sastra jenda, kitab yang hidup. Saya waktu menikahkan anak saya yang pertama, kemudian saya mendengarkan upacara ngeyekser. Diguar semua itu. Mulai dari harupat, dawegan, sereh, gamir, dikupas semua. Saya meler aja menangis. Begitu luhurnya. Leluhur kita itu mengajarkan simbol-simbol spiritual, tetapi dilupakan semuanya. Bahkan ada anak muda yang menendang sesajen ajaran leluhurnya sendiri. Padahal dia juga bertauhid, nggak tahu yang sebenarnya. Menghargai leluhurnya sendiri tidak bisa. Jadinya kita menjadi terasing di negeri kita sendiri. Dari pepatahnya leluhur kami di Sunadayana ini, ada namanya rukun imannya orang Sunda. Itu ada 6 sama. Yang pertama, nulung kanu butuh. Ini berhubungan dengan profesionalisme. Dokter menolong orang yang butuh bantuan kesehatan, itu nulung kanu butuh. Berarti untuk nulung kanu butuh harus menjadi seorang profesional. Anda mau jadi apa dalam hidup ini? Anda mau memerankan sebagai apa dalam hidup ini? Nggak akan bisa nulung kanu butuh, menolong orang yang butuh, kalau kitanya sendiri tidak profesional, nggak punya keahlian. Ada orang yang ahlinya kelistrikan, menolong orang yang butuh instalasi listrik, berguna tuh hidupnya, soleh tuh itu. Ada orang yang bisa ngelas, dia menolong orang yang butuh karena pagarnya runtuh, punya keahlian, itu nolong kanu butuh. Jadi leluhur kita di sini mengatakan kepada kita, hidup itu kamu harus punya keahlian. Kalau punya keahlian, kamu bisa menolong orang yang butuh keahlianmu. Itu nolong kanu butuh. Jadi orang tua kita sudah berpikir bahwa diri kita ini harus profesionalisme, profesional. Jadi soleh itu artinya kita punya keahlian, yang keahlian kita dibutuhkan orang lain. Itu soleh. Dan selama ini kita mengartikan soleh beda. Sehingga ketika orang bekerja untuk dunia ini, dianggap ngurusi dunia. Padahal memang kita datang ke dunia untuk ngurusi dunia. Cuma kita dibekali sifat-sifat Allah dalam diri. Jadi sifat-sifat Allah dalam diri itu bekal kita untuk berkarya di dunia ini. Tentu saja kalau mau berkarya di dunia, ikuti intuisi kita, ikuti hati nurani kita, pasti selamat. Gak mungkin korupsi, gak mungkin menyakiti orang, gak mungkin mengambil hak yang bukan haknya, pasti. Itu namanya bermanunggal, dia merasakan kehadiran Allah, itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu kelihatan di akhlak. Kalau orang jujur, tidak mau mencuri, tidak mau mengambil hak orang lain walaupun orang lain tidak melihatnya, itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu sebetulnya nampak dalam kehidupan. Makanya orang yang bertauhid adalah orang yang merasakan kehadiran Allah setiap saat, pasti akhlaknya beres. Nah, tauhid pun sudah menyimpang. Jadi ilmu mengesahkan Tuhan, bukan ilmu mengesah dengan Tuhan. Aslinya ilmu tauhid itu ilmu mengesah dengan Tuhan, bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Karena memang Tuhan tidak perlu diesahkan, dia sudah Maha Esa kok. Ini kajian tingkat tinggi nih. Jadi fokus